Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti kembali menemani Anda jumpa lewat Mutiara Pagi di lembar ke-19 ya, bulan Oktober 2025. Dan tentu saya tidak sendiri, sudah ada narasumber siap lewat jalur Zoom menemani Anda. Ini juga kesempatan bagi Anda mendengar yang ingin berinteraksi langsung, boleh lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota. Bisa juga lewat seluler di 0811 3345 101. Pagi ini kita akan berbicara soal relasi kiai dan santri. Nah, tentu mendengar dalam kehidupan pesantren ya, hubungan antara kiai dan santri ini bukan sekadar hubungan antara guru dan murid, namun lebih dari itu bahwa relasi keduanya dibangun atas dasar keikhlasan, penghormatan, dan juga kasih sayang yang kemudian tumbuh dalam bingkai spiritual dan moralitas Islam. Nah, tradisi ini mendengar sudah mengakar kuat sejak ratusan tahun lalu ketika pesantren menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Nusantara. Tentu, kiai ini berperan bukan hanya sebagai pengajar ilmu agama, tetapi juga sebagai pembimbing rohani yang membentuk karakter dan juga akhlak para santri. Nah, kemudian bagaimana perjalanannya, fungsi perannya terhadap relasi tersebut, kita akan banyak bahas di kesempatan pagi hari ini bersama narasumber. Sudah ada Ustadz Izzul Mutakin, MTHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Izul, warahmatullahi wabarakatuh. kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Kiai, ini berbicara soal relasi nih antara Hmm, Kiai dan santri ya. Bukan sekadar guru dan murid, tapi sebenarnya gambaran untuk kekinian seperti apa nih Kiai? baik. Sebelumnya saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. para pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, eh, kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah mentakdirkan kita untuk berjumpa kembali di dalam acara program Mutiara Pagi. Salawat dan salamullah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, tiga hal ini yang menjadi pondasi utama dan paling pertama di dalam agama kita, Islam, iman, ihsan. Dan tiga hal inilah yang ditempa di pondok pesantren. Inilah yang ditempa di dalam pondok pesantren, yang betul-betul disempuh, dimapankan, dimatapkan di pondok pesantren. Nah, tiga hal inilah yang diajarkan oleh para kiai, kemudian bukan hanya sekedar diajarkan, tapi juga dicontohkan oleh para kiai kita, bukan hanya dicontohkan, tapi mereka dengan penuh kasih sayang mendidik tiga hal ini kepada para santrinya. Maka oleh karena itu, ketika fondasi di dalam agama itu kita betul-betul mapan, dan insya Allah kita akan menjadi insan yang mapan. Nah, kembali kepada tema yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah relasi kiai dan santri. Kalau kita uh, tanyakan seperti apa sebetulnya hubungan atau relasi antara kiai dan santri, itu tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, karena
ada tiga hal yang mengikat antara santri dan kiai itu, bukan hanya secara intelektual atau keilmuan, tapi juga secara spiritual. Bukan hanya itu, tapi yang mengikat juga secara emosional. Nah, tiga hal ini menjadi komposisi yang kuat untuk mengikat hubungan antara kiai dan santri yang menjadi luar biasa. Sehingga terkadang nalar pun itu tidak mampu untuk mencernanya. Karena apa? Mohon maaf bagi seorang santri, mohon maaf ini Mbak, saya itu sekalipun ya ilmunya nggak begitu mapan, ya masih belajar. Saya itu nyantri dari tahun 2002 sampai alumni tahun 2015. Jadi 2002 saya masuk, 2000 masuk ke pondok pesantren, 2015 saya keluar di pesantren dan masuk ke rumah mertua. Ini artinya pengalaman ya sedikit lah, tidak begitu lama di pesantren, tapi bagi saya menjadikan sebuah pengalaman yang luar biasa. Artinya dalam kurun waktu yang singkat dari 2002 ke 2015 di pesantren, saya mendapat banyak ilmu. Bukan hanya banyak ilmu, mendapat banyak pengalaman, mendapat banyak contoh-contoh mulia dari kiai. Nah, maka yang terikat dalam diri pribadi saya selaku santri adalah apa? Seakan-akan tidak ada yang bisa saya balaskan untuk jasa seorang kiai atau guru-guru yang ada di pondok pesantren. Karena apa? Pendidikan beliau adalah 24 jam non-stop. 24 jam non-stop. Kalau di sekolah-sekolah kan ada waktunya. Tapi kalau di pesantren 24 jam. Jadi saya nggak kebayang bagaimana membalas jasa seorang kiai. Doanya di setiap saat. Per 5 waktu dia ngimami kami. Dan per 5 waktu beliau mendoakan kami. Dari itu saja kami tidak bisa. Bayangkan dari 2002 sampai 2015. Kiai setiap 5 waktu kami berada di belakang kiai dan mendoakan kami. Lebih dari itu, dan kami selaku santri sering melihat kiai yang muter di pondok pesantren di setiap ke belakang jam 12. 12 malam, 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, kiai itu muter pondok pesantren. Beliau memegang tasbih seraya mendoakan santri. Waktu santri enak-enaknya tidur. Terkadang gak jarang santri itu kepergok kiai waktu itu. Jadi tengah malam waktu enak-enaknya santri tidur, kiai itu muter pondok pesantren ngelilingi sambil tasbih berzikir. Itu mendoakan para santrinya yang sedang lelap tidur. Dan ini tidak ditemukan di lembaga-lembaga yang lain. Lain dari itu, kiai juga mencontohkan kepada kami bagaimana hidup bersosial. Apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dan kami diajarkan bagaimana kerja bakti, gotong royong di pondok pesantren. Sehingga masyarakat pesantren itu tidak asing dan tidak tabu untuk bersosial. Mereka mudah bergaul dengan masyarakat. Mereka mudah, karena bagaimanapun saja, kata orang Madura itu bukan hanya ilmu, tapi tengka, Cong. Jadi tengka inilah yang diajarkan oleh para kiai kita. Maka kalau ditanyakan hubungan antara kiai dengan santri, relasinya, ya minimal itu 3. Hubungan emosional, hubungan intelektual, hubungan spiritual. Ini yang luar biasa. Dan 3 komponen ini diajarkan. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kiai, ya sebetulnya kalau kita bicara tentang kiai, apa itu sebetulnya kiai, maka akan banyak definisi. Cuma ada yang mengatakan bahwa kiai itu seperti yang diucapkan oleh Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau mengatakan bahwa kiai itu adalah sebuah istilah khas budaya Jawa sebetulnya, yang mempunyai makna orang terhormat di tengah-tengah masyarakat dan selalu melihat umat dengan mata kasih sayang. Nah, ini kalau kita melihat pendapat Gusmusnya. Sehingga kata beliau, kiai itu bukan hanya dinisbatkan kepada sosok manusia, tapi bahkan juga benda. Bisa disebut kiai jika benda itu terhormat, kata beliau. Karena orang Jawa biasa ketika ada pusaka yang hebat, yang merasa memiliki kekeramatan, itu disebut dengan kiai. Ya, Kiai Nogososro, kata beliau. Jadi Nogososro itu sejenis pusaka, yang namanya pusaka disebut kiai. Atau
lebih dari itu, uh, kalau saya kutip pendapat Kiai Miftahul Akhyar ya, waktu itu beliau mengisi acara di Pondok Pesantren An-Nuqoyah tentang ngaji kesandrian. Beliau mengatakan bahwa santri itu adalah seorang mukmin yang melaksanakan syariat, takwa, dan tahan banting pada kondisi apapun. Jadi mohon maaf, jadi tahan banting dalam kondisi apapun. Artinya apa? Pesantren itu atau santri, ya, yaitu adalah orang yang belajar nilai-nilai agama dan dia komitmen dengan agamanya dimanapun dan kapanpun dia berada. Nah, makanya oleh karena itu komitmen itu dicontohkan oleh para kiai, dicontohkan oleh para kiai kepada santrinya, sehingga para santri meneladani komitmen itu terkait tentang bagaimana dia terus berpegang teguh terhadap agama. Nah, ini terkait dengan santri. Maka kesimpulannya adalah bahwa santri dan kiai itu tidak bisa dipisahkan karena mereka memiliki ikatan yang sangat kuat. Minimal 3 jalur itu yang menjadi kekuatan dalam ikatan antara santri dan kiai, yaitu emosional, intelektual, dan spiritual. Demikian. Terima kasih. Ya, baik. Dan tentu Ki Izul terkadang juga bahkan sampai lulus pun secara emosional masih terikat ya. Dan secara kadang bahkan meminta kayak semacam solusi gitu ketika punya permasalahan pribadi, urusan jodoh, kadang juga minta sama Kiai ini, kira-kira Nah, doanya seperti apa. Bahkan nama anak, kadang seperti itu ya Kiai, walaupun sudah lulus begitu dari pesantren. iya, makanya inilah bedanya pesantren dengan lembaga pendidikan yang lain. Artinya, Mhm, karena seperti tadi bahwa secara emosi itu akan terus berkesinambungan, mhm, akan terus berkesinambungan, tidak akan terputus. Maka sebetulnya santri itu yang sudah berhenti itu disebut dengan alumni, mhm. bukan mantan, bukan mantan santri. Jadi beda loh, mantan santri dengan alumni santri. Loh, kalau mantan itu pas blus tidak ada hubungan sama sekali. Itu Ya. namanya mantan. Selesai, udah. Selesai mondok, habis. Itu namanya mantan santri. Sama seperti bajingan, mantan bajingan. Berarti sudah enggak bajing sudah. Berhenti enggak bajing sudah. Mantan bajingan. Mantan bupati, berarti sudah berhenti jadi bupati. Nah, enggak. Jadi kalau santri itu disebut dengan alumni. Jadi alumni itu apa? Yaitu santri yang sekalipun berhenti mondok, tapi tetap mereka itu menjalankan nilai-nilai kesantriannya, menjaga hubungan baik dengan para gurunya, para kiainya. Karena apa? Karena bagaimanapun saja yang menjadi pedoman pertama di dalam eh, pondok pesantren itu adalah bagaimana kita itu ta'zimul ilmi wa ahlihi, menghormat terhadap ilmu dan ahli ilmu dan pemilik ilmu itu sendiri, orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi ini kita diajarkan seperti ini, bagaimana ilmu. Kenapa kita harus hormat pada ilmu dan orang yang memiliki ilmu? Karena Allah juga menghormat. Suatu ketika rakyatnya Nabi Daud minta, coba tolong minta kepada Tuhanmu jadikan seorang raja dalam komunitas kita. Sementara Nabi Daud bilang, saya nggak punya hak untuk memilih apa namanya, siapa yang akan menjadi raja. Saya akan bilang, saya akan bicara dulu, ngomong dulu sama Allah. Saya akan bermunajat kepada Allah. Akhirnya kata Allah, apa katanya, bahwa Allah innallaha ba'atsa lakum taluta malika. Diutuslah Talut sebagai pemimpin pada waktu itu, pada masa Nabi Daud. Nah, nah akhirnya apa? Kenapa kok yang dipilih adalah Talut? Kata masyarakat, dia kan orangnya miskin, nggak punya apa-apa, nggak kaya, orang-orangnya orang biasa saja. Kok malah yang dipilih adalah Talut? Padahal di antara kami banyak yang kaya loh. Kenapa Mhm. Tuhanmu nggak milih Talut? Nggak milih yang lain? Dijawab oleh Allah bahwa wazadakum bastatan fil ilmi wal jism. Karena Talut itu memiliki nilai lebih di antara yang lain. Satu, fil ilmi, lebih dari bidang ilmunya. Nah, ini berarti Allah memuliakan ilmu loh. Jadi yang diangkat karena ilmunya. Talut amalika. Jadi Talut itu diangkat oleh Allah wazadakum bastatan fil ilmi wal jism. Dia memiliki kelebihan yang lebih dari kalian. Satu, ilmunya. Yang kedua, jism, fisiknya,
tubuhnya lebih kuat daripada yang lain. Nah, ini berarti ilmu ini ketika Allah sudah menghormat ilmu dan memuliakan orang dengan ilmu, bagaimana kita, apalagi masyarakat santri tidak mau menghormat ilmu dan yang memiliki ilmu itu sendiri. Iya. Demikian. Bahkan seorang santri itu bukan hanya sekedar murid ya, tapi menjadi pengikut gitu. Jadi apapun yang dikatakan, dinasehati oleh kiai, ajaran-ajarannya itu menjadi tradisi dan diikuti ya secara sampai dia lulus ya kiai. Jadi kayak semacam Betul, ijazah gitu yang betul. dia miliki. Nah, tidak jarang juga santri itu kemudian membantu keperluan kiai, bahkan dengan urusan pribadi. Punya sawah, kadang santrinya juga tuh yang ngelola ya kiai. Betul, betul, betul. Nah, Aha. dan mohon maaf, jadi kalau kita bicarakan tradisi yang sudah berjalan di pondok Hmm, pesantren, dan kita tahu bagaimana pondok pesantren itu sejarahnya sudah kita bisa dilihat dari berbagai apa namanya berita yang sudah atau sejarah yang ditulis diekspos di media sosial dan lain sebagainya, bahwa memang pada dasarnya pesantren itu yang mengikat antara kiai dan santri itu adalah pesantren. Jadi pesantren. Kalau kita lihat pesantren itu adalah apa? Terkenal dengan kesederhanaannya. Hidup apa adanya, bukan ada apanya. Apalagi mengada-ngada. Jadi tidak demikian. Jadi hidup apa adanya, bukan ada apanya. Maka oleh karena itu sampai ada seperti ini. Imamuna Asy-Syafi'i pernah berkata demikian. Man la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isha. Sulit untuk sukses santri yang mencari ilmu dalam kondisi apa, bergelimangan harta. Serba kecukupan lah. Serba kecukupan. Ya, ini sulit santri yang seperti ini untuk sukses kata Imam Asy-Syafi'i. Bi'izzatin nafsi. harus sulit begitu kiai? Artinya apa? Dia tunggu, ini belum selesai. Jadi orang santri yang mencari ilmu dalam kondisi saat ilman, dia berfoya-foya, bergilimangan harta di dalam mencari ilmu, dia sulit untuk sukses. Sulit untuk sukses. Ah, walakin man talabal ilma bidillatin nafsi wa dhiqil ma'isha yuflih. Akan tetapi orang yang mencari ilmu, yang nyantri mencari ilmu dengan keadaan yang ya tidak berfoya-foya, sederhana, dengan ya artinya nggak kaya, artinya tapi dia punya modal untuk semangat sekalipun dalam kondisi penuh keterbatasan, biasanya dia yang sukses. Biasanya dia yang sukses. Artinya bahwa di pondok pesantren itu memang kita diajarkan hidup sederhana. Hmm, Kita diajarkan hidup sederhana. Nah, sehingga kita itu tidak tertipu dengan ya mode-mode kekinian, ya. tidak tertipu dengan mode-mode kekinian. Kalau tidak sederhana, maka dia akan bukan membenahi pengetahuannya, tapi dia akan memodali, membiayai gaya hidupnya. Mhm. Sehingga ilmu yang dituju itu tidak didapat. Justru dia lebih memilih gaya hidupnya. Nah, maka di pesantren diajarkan bagaimana kita hidup sederhana. Seperti itu. Baik. Saya kasih kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan untuk bisa berinteraksi langsung dengan Ki Izul lewat jalur telepon di 662 317 ataupun 665 396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 3345 101. Ki Izul, sepanjang Ya, perjalanan sejarah, apakah pernah ada konflik nih antara kiai dan santri? Kan sama-sama manusia juga, pasti juga punya emosi, amarah, dan sebagainya. Pernah ada konflik tidak gitu? Tapi jangan betul. dijawab dulu, jangan dijawab dulu. Oke. Ini sudah ada pendengar yang ingin Monggo, bergabung. monggo. Saya terima. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Suaranya nggak kedengaran. Ya, silakan Bang Riki. Suaranya nggak nyambung ke saya. Suaranya nggak kedengaran. Ya, silakan. Nanti ini sudah terdengar Ustadz? Mm-mm.
Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Sriki, Anggara. Bisa ditanggapi, Kiai. Tadi sudah Ah, bisa menyimak. suara ke saya nggak sama sekali nggak masuk. Ya, ini terkait Ya. dengan yang lagi viral, salah satu Ah, televisi nih, yang ah, mungkin Kiai pernah mendengar mm, atau mm, melihat mm, juga ya, salah satu mm, video menyikapi mm, hal yang lagi viral itu seperti apa ketika di video itu sedikit gambaran aja yang barangkali pendengar atau pemirsa belum paham eh, orasi atau kata-kata dari pengantar di video itu bahwa Kiai yang kaya gitu, kemudian bahkan sarunya sampai jutaan gitu dan bahkan juga disantuni oleh para santrinya itu seperti apa? Kiai? Oke, baik. Terima kasih. Memang saya angkat tema ini memang berkaitan dengan meluruskan sebetulnya apa yang Mhm. sudah isu yang sudah kita sama-sama memaklumi, artinya sama-sama mengetahuinya. Ya. Kita sama-sama mengetahuinya. Nah, baik. Bagaimana menyikapi itu semua? Saya jadi sulit ya ngomong dengan orang yang tidak pernah nyantri atau kita mendengarkan narasinya orang yang tidak pernah nyantri itu Mhm. emang sulit. Loh santrinya ngomong ke barat, ya si dianya ngomong ke timur. Ya Ya. nggak nyambung lah, jaka sembung naik becak, nggak nyambung, Cak. Nah, artinya kalau kita mau bicara tentang santri, mau bernarasi tentang santri, ya kita ngomong dengan santri. Ya kita bicara dengan orang yang pernah nyantri, yang ada di pondok pesantren, yang sudah pengalaman di pondok pesantren. Kalau misalkan narasi itu keluar dari orang yang tidak pernah nyantri, artinya memang tidak memiliki pengalaman atau dia tidak pernah merasakan bagaimana menjadi santri, ya bagi saya mohon maaf, lebih baik mendengarkan Mutiara Pagi. Ya, jadi artinya eh, bagaimanapun saja kita nggak perlu memperrumit keadaan. Yang Ya. jelas bahasa saya adalah apa? Menanggapi itu semua adalah kita pertama kita meluruskan, kita berposisi sebagai orang yang memberikan pencerahan, bukan memperkeruh keadaan, bukan memperkeruh keadaan. Bahwa santri itu dan pesantren memang mulai dulu diajarkan untuk bagaimana kita tetap memegang teguh ajaran agama dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Ketika ada narasi-narasi yang kemudian sentimen kepada pesantren atau memojokkan pesantren, wah namanya orang berdakwah, nggak harus mohon maaf semua welcome dengan dakwah itu. Terkadang memang ada orang yang melihat sisi negatifnya, ada sisi Mhm. positifnya. Ingat pondok pesantren itu memang bukan lembaga yang sempurna. Mohon maaf. Artinya bukan pondok pesantren itu tidak ada kekurangan. Ya pastilah ada kekurangan, namanya sebuah lembaga pendidikan. Tapi bagaimanapun saja tujuan pesantren itu adalah apa? Mencetak orang yang baik. Nah, makanya kalau saya dulu pernah jadi, mohon maaf, menjadi pengurus di pondok pesantren. Yang saya alami adalah apa? Ternyata kenakalan yang terjadi di pondok pesantren itu bukan dari semata-mata bahwa pesantren tidak mendidik, tapi terkadang memang bersumber dari rumah tangga masing-masing. Mhm. Mohon maaf, di pesantren itu ya terkadang anak dimondokkan itu karena memang orang tuanya sudah nggak mampu untuk mendidik. Artinya, sudah orang tuanya angkat tangan, sehingga apa? Dimondokkanlah di pesantren. Ya. Artinya sama dengan rumah sakit lah. Pesantren itu hampirlah sama seperti rumah Ya. sakit. Dan Kiai Bagaimana juga bukan berarti tidak boleh kaya ya, Kiai. Iya, Karena iya. juga Nah, boleh punya mobil dengan pakaian bagaimanapun yang saja, bagus ya. iya, mohon maaf. Ketika kita bicara tentang maaf apa yang dimiliki kiai, mungkin mereka hanya melihat yang nampak. Banyak di antara kiai kita itu yang bertani loh. Ya sekalipun mereka nggak turun ke ladangnya sendiri dengan cara epakedih dan orang disewakan kepada orang lain. Dan banyak kiai juga yang punya bisnis loh. Jadi Mhm.
kenapa? Mohon maaf, kata orang Madura, mun ngandala kina cabisna santre atau alumni, ya tak bisa biayain pesantren. Jadi banyak pesantren itu yang memang dari uang pribadi kiai itu loh yang dikorbankan. Ya, Dan bahkan lahan yang mereka miliki dibangun untuk santri loh, untuk pondok pesantren, lahan pribadi. Jadi baik. jangan ditanyakan di lahannya, sawahnya dibangun pondok, sawah sendiri itu Ya, diwakafkan untuk pesantren. Ya seperti itu. Jadi ya kalau hanya melihat luarnya saja, tidak melihat yang sisi-sisi lainnya, ya mungkin akan berburuk sangka kepada pondok pesantren dan para kiai. Tapi mohon maaf, kami yang berpengalaman di pondok pesantren, mohon maaf, kiai itu hidup tidak berfoya-foya. Semua apa yang beliau miliki itu bukan, mohon maaf, bukan dari bukan dari sumbangan para ya, santrinya. Nah, baik. kalau kita bicara SPP pondok pesantren, sangat jauh dari SPP yang non pondok pesantren. Ini ada Sangat jauh. pendengar lagi, Kiai, yang ingin bergabung. Kita terima Monggo. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita Pandian, Mbak. Silakan, Ya, Pak Bang. Cipto. Apa artian dari syafaat atau syafaat dari guru biberkana guru maksudnya? Itu apa artinya? Ya, Mohon penjelasan. Terima kasih, Mbak Rin. Assalamualaikum. Barokah. Waalaikumsalam. Ya, Wah, bisa ditanggapi. ya, betul. Nah ini makanya barokah guru itu kata di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu ada tiga. Salah sunyashfa. Ada tiga orang itu yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua adalah al-ulama, para ulama. Nah, yang ketiga adalah syuhada, orang yang mati syahid. Ini kelak oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa menolong siapapun yang disukai untuk ditolong, syafaat. Nah, maka ulama itu termasuk adalah apa ya, orang yang memiliki ilmu. Anggap tanda kutip adalah ya kiai kita, guru kita. Dalam tanda kutip artinya apa? Bahwa kita mengharap keberkahan, bahwa kita mengharap keberkahan itu memang berkah dari Allah melalui para guru-guru kita. Jadi guru itu adalah bagian dari lorong jalan untuk sampainya keberkahan kepada kita. Maka oleh karena itu kita mengharap keberkahan itu kepada Allah yang Allah titipkan kepada guru-guru kita, seperti itu. Baik. Nah, soal lanjut dengan konflik tadi nih, Kiai, sudah bisa dijawab nih. Pernah ada Baik. nggak konflik antara Nah, Kiai dengan santri? kalau bicara tentang konflik antara kiai dengan santri, kalau problem di pondok pesantren ya ada, ya mungkin banyak problem. Tapi kalau konflik kemudian menimbulkan tawuran, dan sebagainya, saling merobohkan pondok ini, sepanjang saya tidak temukan, saya tidak tahu. Artinya apa? Kalau bicara problem di pondok pesantren, pasti itu ada problem itu, entah apa problem internal atau eksternal. Tapi kalau bicara tentang kerusuhan, nah itu sangat minim sekali. Mohon maaf saya tidak punya data terkait tentang itu, tapi yang jelas kerusuhan seperti tawuran misalkan, keroyokan dalam artinya satu pondok ke pondok yang lain saling menyerang, itu saya tidak menemukan datanya. Nah artinya kalau kita bicarakan bahwa terkait tentang konflik, itu konflik yang sifatnya saling saling menyerang satu sama lain, saya sendiri ya tidak menemukan data itu. Jadi kalau problem ya pasti ada, namanya pondok pesantren pasti ada problem. Wong dia hidup dengan masyarakat. Ya, namanya pesantren hidupnya dengan masyarakat, ya pastilah ada problem di sela-sela melaksanakan tugas dan amanah di pondok pesantren itu sendiri. Tapi kalau secara pribadi kayak ngampul gitu kan, namanya santri ya murid, kadang kan ada juga nih yang agak sedikit dalam tanda kutip nakal gitu ya, jadinya Ya. ngampul dengan kiainya, terus juga tidak mematuhi seperti itu. Iya, ya kalau seperti itu kan itu disebut dengan masalah internal. Artinya ada kenakalan, misalkan ada pelanggaran undang-undang, ya biasa. Karena kata saya tadi bahwa pesantren itu ibarat rumah sakit. Artinya apa? Yang ada di situ santri yang dimondokkan, yang membawa
jenis penyakit yang berbeda-beda. Sama orang yang ngamar, yang opnam di sebuah rumah sakit. Dia ada di rumah sakit itu ya butuh perawatan. Makanya ada dokternya. Kalau di pondok pesantren dokternya siapa? Kiai. Ada perawatnya. Siapa perawatnya di pondok pesantren? Ya ustadz, ustadzah dan pengurus pembantunya di situ. Nah, jadi itu artinya melayani. Makanya seorang pengasuh itu disebut pengasuh ya karena dia mengasuh sebagaimana orang tua. Yeah. Kalau dalam bahasa Arabnya khadimul ma'had, pelayan pondok pesantren. Jadi mereka itu melayani pondok pesantren. Jadi pelayan. Seperti itu. Jadi kiai itu betul-betul melayani pondok pesantren. Mohon maaf, kiai yang saya tahu yang di pondok pesantren saya An-Nuqoyah ya. Saya mondok di An-Nuqoyah daerah Late. Kiai itu biasa loh, nyuci baju sendiri. Yeah. Nyuci baju sendiri. Biasa nyuci baju. Bahkan nyabut rumput di halamannya, nyapu-nyapu di halamannya, ngorengin tokang atau ngontrolin tokang. Dia biasa. Dan bahkan beliau itu nyontohkan. Kalau ada bangunan yang nggak baik itu, malamnya beliau ngontrol di center tuh tembok. Kalau ada yang nggak lurus temboknya, langsung dirusak sama kiai. Bilang sama tukangnya besok perbaiki lagi. Ini kurang mapan. Jadi ini luar biasa. Artinya bahwa kiai kita itu memang betul-betul mengajarkan bagaimana menjadi pelayan yang baik, pelayan agama Allah yang baik seperti itu. Baik. Nah, dari perbincangan kita ini, Kiai, apa yang paling ingin diingatkan nih untuk dengar di luar sana, bukan hanya untuk para santri, tapi juga mungkin orang yang tidak pernah nyantri. Apa yang paling ingin diingatkan? Kalau baik, yang paling terakhir adalah dari saya adalah pesantren itu adalah tempatnya orang untuk mencetak orang untuk menjadi orang baik. Maka tentunya namanya sebuah lembaga pendidikan, pondok pesantren ini, ya tentunya ada yang memang melihat pesantren dengan kacamata penuh simpati atau peduli. Ya tidak menutup kemungkinan ada yang melihat pesantren itu dengan sebelah mata. Maka oleh karena itu bagi kita semua ketika kita melihat tentang pesantren, marilah kita lihat pesantren itu secara utuh, tidak melihat pesantren dari satu sudut kekurangan, tapi kita lihat dari beberapa sudut yang perlu kita ketahui. Yang terakhir adalah apa? Pesantren bukan lembaga yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Maka oleh karena itu antara kekurangan dan kelebihan itu kita sama-sama saling mengkoreksi, dan apa yang baik kita ambil dan yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Nah, yang paling terakhir dari saya adalah bahwa tidak ada seorang kiai yang mengharapkan atau berkeinginan untuk mencari penghasilan dari pesantren yang dia asuh, melainkan mereka para kiai kita betul-betul hadir untuk menjadi teladan yang baik bagi para santrinya dan menjadi pelayan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Ya. Terima kasih Ki Zul kebersamaannya lewat Mutiara Pagi hari ini, dan pasti ini akan bermanfaat ya, menambah pengetahuan agama juga kita. Insya Allah bisa jumpa lagi lain waktu Ki Zul. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini bersama Kiai Izul Muttaqin. Tadi kita sudah banyak bahas tentang relasi Kiai dan santri. Semoga yang kita perbincangkan bermanfaat, dan ketika hierarki dan kepatuhan dimiliki oleh santri seperti rasa hormat, takzim, dan kepatuhan yang tinggi kepada Kiai, ini menjadi satu nilai utama yang ditanamkan sejak awal. Karena hubungan tidak terputus setelah santri lulus, melainkan terus berlanjut melalui silaturahmi dan keterlibatan kiai dalam kehidupan pribadi santri. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Program ini akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.